wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amelia Putri, nomor induk mahasiswa 106200038. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Kelas 1B. Mata kuliah Ilmu Hukum. Dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Alasan saya masuk di Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi adalah untuk menjadi mahasiswa yang profesional yang tidak hanya dalam bidang Islam saja, tetapi juga banyak dalam bidang umum lainnya. Dan alasan saya mengambil jurusan Hukum Tata Negara ini karena saya ingin mendalami ilmu hukum yang belum saya pelajari dan ingin mengubah kondisi hukum di Indonesia. Jurusan Ilmu Hukum memiliki jangkauan yang amat luas. Hampir setiap hari, kehidupan kita tidak jauh dari hukum. Dengan masuknya saya di jurusan hukum ini, mudah-mudahan saya bisa berkontribusi untuk merubah pandangan masyarakat tentang hukum di Indonesia dengan cara membantu orang-orang yang menghadapi masalah-masalah hukum dengan baik. Yang kedua, hukum pada dasarnya merupakan hal yang paling penting di dalam sebuah negara. Coba kalian bayangkan, bagaimana jadinya bila sebuah negara tidak memiliki hukum? Tentunya, kehidupan kita akan menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, diperlukan hukum sebagai alat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai warga negara yang baik, semestinya kita wajib memahami sistem tata hukum di Indonesia. Pada hakikatnya, hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum adat dan hukum agama. Sebagian besar sistem yang dianut, baik pada hukum perdata maupun hukum pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari negara Belanda. Hal tersebut karena pada masa lalu Indonesia adalah wilayah jajahan Belanda dengan sebutan Hindia Belanda. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa hukum Indonesia berasal dari hukum agama. Hal ini karena sebagian masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Maka, pengaruh hukum atau syariat Islam cukup banyak terutama dalam bidang perkawinan, warisan, dan kekeluargaan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan penerusan dari berbagai aturan setempat dari masyarakat dan budaya yang ada di wilayah Nusantara. Contoh tata hukum di Indonesia yang baru saya ketahui yaitu 1. Hukum pidana. Hukum pidana adalah serangkaian kaidah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Yang ketiga yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum antara lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Yang ketiga, negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan, hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saya, manfaat mempelajari hukum itu cukup banyak dan jelas dalam kehidupan sehari-hari kita. Sering menemukan hukum yang secara tak langsung diterapkan dan bahkan kita anggap kebiasaan. Memang, kadang kita tak sadar hukum apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi, kita di dalam masyarakat sering terikat dengan yang namanya hukum adat, yang di dalamnya terdapat norma-norma yang cukup melekat dalam masyarakat.
tersebut dan secara langsung kita terikat dengan hal itu. Pada dasarnya, hukum itu perlu dipelajari oleh siapapun. Dan karena itulah ada yang disebut ilmu hukum. Ilmu hukum itu lebih besar dan lebih luas dari hukum. Bagi saya, pentingnya mempelajari ilmu hukum itu kita diberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan perdagangan. Menambah bekal mahasiswa setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Agar mahasiswa tidak buta hukum sehingga mengurangi risiko melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Menghindari pembohongan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Menambah wawasan hukum anak bangsa. Baiklah, itu tadi jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.